Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih di bab yang ke-40 ya. Bab birril walidain wasilatil arham. Bab berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Ini banyak hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Dan hari ini kita akan membacakan hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14 ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiyah Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Ya, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa an Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu qadimat alayya ummi wa hiya raghibah afa asilu ummi qala na'am sili ummaki muttafaqun alaih. Dari sahabiyah Asma binti Abi Bakrin bahwasanya Asma mengatakan telah datang menemuiku ibuku dan saat itu ibunya dalam keadaan musyrik dan menurut pendapat yang kuat meninggalnya pun dalam keadaan musyrik, tidak masuk Islam, tidak muslim. Dan ibunya itu datang kepada Asma bintu Abi Bakrin ini fi ahdi Rasulillah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ada perjanjian dengan kaum Quraisy, ya. Jadi antara Hudaybiyah sampai kepada Fathu Makkah. Nah, kemudian kata Asma bintu Abi Bakar, maka aku bertanya, meminta fatwa kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ibuku datang dalam keadaan musyrik, tapi dia sangat menginginkan kebaikan dariku. Apakah aku boleh afa asilu ummi, apakah aku boleh menjalin silaturahmi dengan ibuku itu? Kemudian Nabi mengatakan na'am, iya, sili ummaki, iya, jalinlah silaturahmi dengan ibumu. Nah, Asma bintu Abi Bakar ini sebagaimana yang kita ketahui ya, termasuk perempuan yang awal-awal masuk Islamnya. Ya, Asma ini putrinya Abu Bakar Siddiq. Saudara kandungnya adalah Abdullah bin Abi Bakar. Adapun Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu saudarinya tapi tidak satu ibu, jadi beda ibu. Nah, Asma bintu Abi Bakar ini memiliki lakob. Dikenal dengan apa lakobnya? Zatu apa? Anlitokoin, ya, yang memiliki dua tali pinggang. Ya, ini ceritanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal berhijrah bersama Abu Bakar.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah itu tidak menggunakan jalan yang biasa ditempuh oleh orang pada saat itu. Jadi kalau orang lain ke Madinah itu lewat jalan A, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan jalan itu. Nah, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama Abu Bakar. Saat itu bersembunyi di mana? Di gua Sur. Nah, Asma bintu Abi Bakar ini mengantarkan makanan untuk Nabi dan untuk ayahnya Abu Bakar. Nah, kemudian untuk mengikat makanan di untanya tidak ada tali, maka Asma bintu Abi Bakar ini membuka tali ikat pinggangnya, kemudian disobek menjadi dua, gitu. Nah, maka dikenalah Asma bintu Abi Bakar ini dengan Zatu an-Nitaqain. Nah, Asma bintu Abi Bakar ini juga dikenal dengan orang yang dermawan, tidak pernah menyisakan untuk besok. Jadi yang ada hari ini dimakan dan diberikan. Nah, jadi sangat dermawan. Suaminya adalah salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga, yaitu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Asma bintu Abi Bakar ini ya, suatu saat, dan Asma bintu Abi Bakar ini sudah berada di Madinah, sudah berhijrah, ya, sudah berhijrah. Ketika di Madinah, ibunya dari Makkah datang, dan saat itu ibunya musyrik. Maka kehati-hatian Asma bintu Abi Bakar, maka ketika itu Asma tidak langsung menerima, tidak langsung menjamu, tidak langsung mau menemui ibunya. Kenapa? Karena pada saat itu ibunya dalam keadaan musyrik. Khawatir Asma masuk kepada muwalat al-musyrikin, ya, loyal kepada orang-orang musyrik. Karena itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, maka Asma bintu Abi Bakar ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah boleh, ya, untuk menjalin silaturahmi dengan ibuku yang bukan Muslim? Maka kemudian Nabi mengatakan apa? Qala na'am sili ummaki. Iya, tidak apa-apa, walaupun tidak Muslim, walaupun musyrik, maka jalinlah silaturahmi. Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa hadis ini merupakan sabab nuzulnya dalam surat Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tuwalluhum wa man yatawallahum faulaika humuz zalimun. Nah, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak melarang, ya, tidak melarang untuk berbakti kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, ya, dan tidak mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian. Nah, Allah itu melarang untuk berbakti dan berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang yang memerangi kalian, gitu. Jadi walaupun saudara kita, ibu kita, ayah kita berbeda agama dengan kita, tapi tetap mereka memiliki hakul qorobah, memiliki hak kerabat. Sehingga apa? Mereka masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah kalau misalnya itu orang tua kita dan tidak ada lagi yang memberikan nafkah, gitu. Dan itu boleh. Jadi walaupun beda agama, apalagi kalau misalnya beda mazhab, misalnya mazhab fikihnya beda, atau beda akidah, maka ini tidak menghalangi anak untuk berbakti kepada orang tua dan tidak menghalangi seseorang untuk tetap menjalin silaturahmi dengan kerabatnya. Nah, tapi menjalin silaturahmi dengan kerabatnya, berbakti kepada orang tua itu jangan sampai
masuk kepada loyalitas kita kepada mereka. Artinya apa? Jangan sampai ada kecintaan. Ya, kita berbakti hanya sebatas berbakti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Jadi kalau kedua orang tua kalian memaksa kalian untuk menyekutukanku, ya, maka kata Allah apa? Jangan kalian taati, karena tidak ada ketaatan dalam bermaksiat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi perlakukanlah mereka, ya, di dunia ini dengan ma'ruf. Artinya perbedaan agama tidak boleh menghalangi kita untuk tetap berbakti kepada orang tua dan tidak boleh menghalangi kita untuk menjalin silaturahmi dengan kerabat kita. Nah, dari hadis ini juga kita bisa mengambil faidah bagaimana waroknya para sahabat. Ya, terutama yang disebutkan dalam hadis ini adalah Asma bintu Abi Bakar. Jadi mereka sangat hati-hati. Sebelum mereka melakukan sesuatu, mereka meyakinkan bahwa apa yang dilakukannya itu sudah benar dan tidak menyelisihi syariat. Ketika Ibu Asma datang, Asma tidak begitu saja langsung menerima, ya, tapi bertanya dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah diizinkan atau tidak, apakah boleh atau tidak, apakah itu menyalahi syariat atau tidak, ya. Maka kemudian dijawab oleh Nabi, maka Asma bintu Abi Bakar pun menerima ibunya itu, ya. Nah, jadi syahid dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk tetap menyambung tali silaturahmi walaupun beda agama. Ya, karena kita harus bisa membedakan mana loyalitas kita kepada orang-orang musyrikin, orang kafirin, mana kewajiban kita untuk berbakti dan berbuat adil kepada kerabat-kerabat kita. Nah, ketika kita hanya berbakti kepada orang tua, hanya menjalin silaturahmi kepada kerabat-kerabat kita tanpa kita loyal kepada mereka dalam arti kita cinta kemudian peduli berlebihan, maka itu tidak masuk dalam larangan dalam surat apa? Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir itu tidak akan saling mencintai dengan orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Nah, jadi ada pengecualian di sini kepada orang tua dan kepada kerabat, dan itu pun sebatas apa? Berbakti dan berbuat adil saja. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada siang ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.